Kalau lancar kita membagi, lancar pula rezeki kita. Kalau lepas kita membagi, dilepaskan Allah pula rezeki itu untuk kita. Kalau kita mengirit, memperdikit, menghitung-hitung, mengamat-amati, untuk ibu ini kasih segini, untuk ini kasih segini. Kenapa lain? Karena dia dulu waktu balik dia kasih aku segini, maka balasnya segini. Ada pula catatannya itu. Jangan. Allah Subhanahu wa taala tak suka begitu. Wala tu'i fayu'i Allahu alaika. Jangan sampai engkau terlalu cermat memata-matai duit, memata-matai makanan, maka Allah pun akan mempersedikit rezeki. Kalau mau kasih, kasih aja. Ini ada orang memasak. Berapa kita masak? Buat porsi agak 10 orang. Nanti kalau ternyata tamunya cuma datang 5, sisanya bagikan. Siapa-siapa yang mau makan, bagi. Alhamdulillah, kalau ibu hatinya lapang, bapak hatinya lapang, sejalan ibu sama bapak, alhamdulillah. Jadi saya kalau pulang dari Batam, pulang dari Makassar, pulang dari Papua, pulang dari mana, itu makanan tuh udah dibungkus ustazah, bungkus. Ini untuk santri, ini untuk media, ini untuk ini, ini untuk ini, untuk ini. Belum lagi saya suruh bagi, udah dibagi-baginya. Bahkan yang tak untuk dibagi pun dibaginya juga. Manalah kue yang ku bawa tadi, udah habis ku bagi katanya. Jadilah, daripada disimpan sampai berjamur, busuk. Kalau kata orang tua-tua namanya busuk berteduh. Kenapa disebut busuk berteduh? Makanan itu kalau bisa biarlah busuk di lambung, jangan karena busuk berteduh. Dibuka kulkas, serak makanan berjamur busuk. Kalaulah disedekahkan kemarin, kalaulah dibagikan, jangan membagikan makanan busuk. Buah-buahan, sayur-sayuran, gulai, cicipi dulu, baru dikasih. Jangan kue bagus, cantik, tengok bawah, expire. Orang karena yang ngasih kita, makannya aja, dimakan jam 1, jam 2 meninggal. Bawa ke rumah sakit, hasil ronsen, meninggal. Zolim kita, aniaya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat seperti yang kita lakukan. Kalau lancar kita membagi, lancar pula rezeki kita. Kalau lepas kita membagi, dilepaskan Allah pula rezeki itu untuk kita. Kalau kita mengirit, memperdikit, menghitung-hitung, mengamat-amati, untuk ibu ini kasih segini, untuk ini kasih segini. Kenapa lain? Karena dia dulu waktu balik dia kasih aku segini, maka balasnya segini. Ada pula catatannya itu. Jangan. Allah Subhanahu wa taala tak suka begitu. Hadis ini yang nomor 277 muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya imfahi wandahi, artinya bersedekahlah. As-salasatu bima'na wahid. Amfiqi, imfahi, indahi. 3 kata ini artinya satu, berinfaklah. La tuki, la tusaddil wi'a. Jangan tutup tempat makanan, pelit, bakhil, supaya tak dimakan orang. Nanti kau juga akan ditutup rezekimu. Wa huwa ar-ribat alladhi yurbatu bihi. La tamna'i ma fi yadik. Jangan larang orang untuk memakan rezeki yang sudah dibagikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari penyakit bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari penyakit bakhil, itulah orang yang beruntung.
Bu, saya mohon izin permisi ke toilet sebentar ya, kata tamu. Ya silakan, silakan maju ke depan. Pas pergi tamu ini ke dapur, ditengoknya di dalam tempat gula itu garpu. Kok bisa di dalam tempat gula? Biasa dalam tempat gula itu apa? Sendok. Ini garpu. Saking pelitnya. Saking pelitnya untuk ngambil gula itu garpu. Datang tamu, asal udah mau bangkit, tamu tuh udah mau bangkit, tunggulah sebentar. Lah tak sempat lah kami membuat teh ini. Tunggu sebentar ya. Udah mau pulang. Kalau gitu kok izinlah saya. La ilaha illallah. Tunggu sebentar. Sampai mau sejam kita balik, tak juga datang teh. Pernah ibu ngalami macam itu? Maka sebelum tamu itu datang, siapkan dulu makanan. Datang nanti saya jam 1, siapkan makanan. Supaya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Santri ini tidak diajar hadis. Santri ini tidak hanya diajar hadis baca Quran, mereka mengalami sendiri karena dia punya jadwal untuk menerima melayani tamu. Jadi mereka ini 3 tahun, 4 tahun, sekarang masuk tahun keempat, sudah menengok sendiri macam mana melayani minuman, makanan, kue, tamu. Nanti kalau dia jadi ibu rumah tangga, kalau dia jadi ustazah, dia akan melakukan perbuatan yang sama macam dia dulu belajar, insya Allah. Ibu doakan supaya anak-anak ini sukses. Insya Allah mereka ini tak akan pelit, tak akan bakhil, karena dia sudah menengok sendiri. Coba kalau Ustadz terbakhil, Ustadz Somad itu ceramah aja ngomong, tamu datang, air putih pun payah keluar. Mereka sudah menengok sudah macam mana memuliakan tamu. Ini kadang orang kalau tamu ini datang tengok dulu status. Kalau RT air putih, kalau RW teh manis, kades kopi susu, kadus bandrek. Kita sama, mau gubernur, mau bupati, mau kades rimbo panjang, tetap teh manis. Yang dikasih kopi kalau minta. Saya Pak Ustadz ngantuk kali, minta kopi, baru dikasih kopi. Kenapa Ustadz tak kasih tamu itu minum kopi? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kasih dia minum teh manis. Betul Sami? Berikutnya hadis nomor 278 dari Bilal. Oh, jadi Bilal itu ada juga meriwayatkan hadis Pak Ustadz? Ada lah. Biasanya hadis dari Aisyah, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Abdullah bin Abbas. Ada Bilal meriwayatkan hadis. Radhiyallahu an. Qala li Rasulullah. Rasulullah berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, mut faqiran wala tamut ghaniyan." Matilah engkau dalam keadaan fakir, jangan mati kaya. Apa maksud mati fakir, jangan mati kaya? Jangan menumpuk harta. Itu maknanya. Tapi kalau kita mati meninggalkan harta, boleh apa tak boleh? Kalau mati tak boleh meninggalkan harta, takkan ada ayat warisan. Untuk apa ayat warisan kalau tidak mati meninggalkan harta? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Para suami kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Kalau tak ada anak, suami dapat setengah. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Ibu hitung-hitung sendirilah berapa gelang, rantai. 1 miliar Pak Ustadz, 500 untuk dia. Ibu kalau punya duit 1 miliar, untuk bapak tuh 500 juta. Itu kalau duit 500 juta ibu meninggal, yang menangis tuh sebelah aja. Kalau ada anak 1/4, 250 juta.
Yang 750 dibagi ke ahli waris. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Untuk apa ada ayat warisan kalau tak boleh mati meninggalkan harta? Lalu apa makna hadis kun mut fakiran? Maksudnya jangan menumpuk harta sampai lupa berinfak. Itu maksudnya. Qultu fa kaifa li bidzalik? Bagaimana saya bisa mati dalam keadaan fakir wahai Rasulullah? Gimana caranya? Nabi menjawab, ma ruzikta fala takhba. Kalau kau dapat rezeki jangan sembunyikan. Dapat rezeki jangan sembunyikan. Wa masuilta fala tamna. Kalau kau diminta jangan ditahan. Kalau datang orang minta kasih, jangan ditahan. Tapi ingat, jangan sampai kasih semua sehingga orang yang wajib kita nafkahi tak dapat. Saya wajib menafkahi 3: istri, anak, orang tua. Ibu, siapa yang wajib ibu nafkahi? Ibu perempuan tak wajib menafkahi siapa-siapa. Nah, itulah enaknya jadi perempuan. Suami ibu, siapa yang wajib dinafkahinya? 3: ibu, anak ibu, orang tua. Wajib dinafkahi. Perempuan tak wajib menafkahi siapapun. Jadi kalau ibu bekerja dapat duit ibu itu bulat untuk ibu. Bapak bekerja dapat sebulan 10 juta. Ibu bekerja sama 10 juta. Apa bedanya? Duit ibu bulat 10. Duit dia 10 dibagi. Untuk belanja ibu, untuk belanja anak, belanja orang tua. Jadi kalau begitu sedap jadi perempuan apa laki-laki? Diam pula. Faqultu ya Rasulullah wa kaifa li bidzalik? Bagaimana saya tidak menyembunyikan rezeki? Huwa dzaka awid nar. Kau lakukan ini atau kau masuk neraka karena tidak membayar zakat, pelit. Tidak bersedekah, berinfak, pelit. Orang kalau mati hartanya ikut atau tinggal? Mana ada harta tinggal? Mana ada harta ikut? Tinggal semuanya. Rawahut Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani. Abu Syekh diriwayatkan Imam Abu Syekh. Fi kitabis thawab, dalam kitab as-thawab. Thawab artinya balasan pahala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajzish. Thawab artinya balasan pahala. Ini hadisnya nih sahih apa tidak sahih Pak Ustaz? Wa sahhahul Hakim. Kata Imam Al-Hakim hadisnya hadis sahih. Bunyi lafaznya alqallahu faqiran. Ilqallaha faqiran wala talqahu ghaniyan. Kalau bisa kita jumpa sama Allah dalam keadaan fakir, tidak ada di hati kita ini apa-apa. Fakir artinya tak punya apa-apa. Tak ada dalam hati kita ini apa-apa. Semuanya kita serahkan pada Allah SWT, tapi tetap meninggalkan harta untuk ahli waris. Ustadz Somad, kalau saya mati, rumah saya, motor saya, duit saya, emas saya, ambil semuanya. Boleh apa tak boleh? Tak boleh. Saya sudah dengar pengajian Ustadz kemarin, maka kata Ustadz, mut fakiran, matilah fakir. Maka ini STNK BPKB Pak Ustadz, ini surat tanah, ambillah semuanya. Tak boleh. Makanya nyampaikan hadis jangan cuma satu hadis, karena dalam hadis lain ada orang meninggal mau dikasihnya semua, kata Nabi. Tak boleh. Kalau tak mau engkau menerima semua ya Rasulullah, asyatru, ambil setengah. Tak boleh. Kalau engkau tahu mau menerima setengah, as-sulusu, sepertiga. Sepertiga boleh. Jadi yang boleh diwasiatkan kalau kita mati paling banyak sepertiga. Sepertiga cuman boleh. Sebelum mati dibuka-buka lemari, tengok wasiat. Kalau aku mati kuwasiatkan untuk asrama Ma'had Az-Zahra semua hartaku. Yang jatuh cuma sepertiga.
Kebetulan dihitung-hitung harta ibu 1 miliar. Amin. Yang jatuh cuman 333 juta. Yang 666 tetap dibagikan ke ahli waris. Jelas? Mana tahu bapak ini sakit hati. Dia melawan takut, diam dia pas meninggal dibuka laci. Semua hartaku kuwasiatkan untuk asrama Mahat Az-Zahra. Serahkan ke Ustadz Somad. Adapun biniku ini selop Jepang pun jangan kasih, kata dia. Nih, ibu jangan nangis. Ibu tahu. Ibu udah tahu. Kau cuman bisa ngasih 1/3, yang 2/3 tetap untuk aku, bodoh. 2/3 tetap dibagi. Kebetulan tak ada anak. Ibu dapat 1/4. 333 juta untuk wasiat, 666-nya tadi dibagi 4, 1/4 punya istri. Kalau pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, harta yang dari menikah sampai mati dibagi 2. Namanya gono gini. Kau begono, aku begini. Jadi ibu jangan mau ditipu orang. Itulah gunanya ngaji itu, biar tahu berapa jatahnya. Pulang dari sini ya ibu bilang, alhamdulillah bang, udah tahu aku jatah aku berapa. Kau jangan macam-macam. Kapan malaikat maut datang aku udah siap udah. Hadis yang terakhir 279. Wa an Anas ibni Malik. Nama yang meriwayatkan hadis namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, dia berkata, uhdiyat lin nabi salasu tawair. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ada 3 hadiah. Fa'u'ta qadimahu ta'iran. Pembantunya dikasih 1. Falamma kana minal ghad atathu biha. Besoknya dia bawa. Faqala laha Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada dia? Alam anhaki an tarfa'i syai'an li ghadin. Ini untukmu pembantuku. Besok dibawanya. Mestinya habis dimakan. Burung potong gulai habis, besok dibawanya. Kata Nabi, kan udah ku kasih tahu, jangan simpan untuk besok. Ambil, potong, goreng, makan, selesaikan. Fa innallaha ya'ti birizqi ghadin. Besok ada udah rezekinya. Rezeki hari ini habis, untuk besok ada udah rezeki masing-masing. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Rawahu Abu Ya'la wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan para periwayatnya thiqat, periwayat yang terpercaya. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Itulah kajian kita petang ini. Sekarang pukul 5.20 kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.